Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan masih menyertai hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memberkati hidup anak-anaknya. Karena itu hari ini melalui program Bible and Coffee, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya yang kita dengar melalui firman Tuhan akan timbul iman dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada orang-orang yang menghadapi masalah, pergumulan, tapi dia tetap kuat. Ternyata orang ini adalah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tetap kuat menghadapi badai. Itu sebabnya pastikan hidup kita selalu mengumandangkan firman. Stop ngomongin kelemahan kita, stop ngomongin kelemahan orang yang pada akhirnya hati kita jadi hati yang jahat. Tapi belajar untuk mengumandangkan, mengeluarkan perkataan-perkataan tentang firman Tuhan, sehingga akhirnya ketika kita mendengarnya kita dikuatkan, ketika kita mendengarnya ada timbul iman dalam hati dan hidup kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuatan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, itulah yang menopang kami. Itulah yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan ada untuk memberkati, untuk meneguhkan, untuk menguatkan, bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada umat Israel. Iya kan? Ini adalah perintah Tuhan untuk memberkati umat Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah memberkati. Ini dulu yang mesti kita ingat. Loh, mungkin sebagian kita bilang, bagaimana Tuhan memberkati hidup saya? Loh, sampai saat ini saya masih punya pergumulan. Sampai saat ini saya masih sakit penyakit, masih ada dalam hidup saya. Sampai saat ini saya masih susah. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama cek dulu hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Karena firman Tuhan jelas katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati, menolong hidupmu. Telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar doamu. Dosalah yang menyebabkan kita terpisah dari Allah. Yang pertama cek dulu hidup kita gimana dengan Tuhan. Dan yang kedua, pastikan bahwa yang menjadi pergumulan masalah kita itu seringkali membuat kita justru melihat kemuliaan Tuhan. Jadi masalah kita, pergumulan kita, apa yang kita hadapi hari-hari ini yang menurut kita bilang, wah ini sulit, ini susah, ini penderitaan, ini musibah. Seringkali Tuhan pakai hal-hal itu untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Contoh, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir diperhadapkan di depan Laut Tiberau, tidak bisa menyeberang. Di belakang orang-orang Firaun, tentara Firaun siap membunuh mereka, mengejar mereka. Ini kan suatu keadaan yang susah, rumit, sulit. Padahal Tuhan mengeluarkan mereka dari padang gurun, dari tanah Mesir untuk menyelamatkan mereka. Tapi kenapa seakan-akan diperhadapkan dengan masalah? Karena Tuhan ternyata sedang mau menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kedahsyatan kuasanya dengan cara membelah Laut Tiberau agar bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah jalan yang kering. Nah ini yang saya bilang. Jadi yang pertama cek, karena kerinduan Tuhan memberkati kita. Yang pertama cek, kalau kita susah, kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, cek hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Yang kedua, kalau kita bilang hubungan saya dengan Tuhan baik, saya sering berdoa, saya berpuasa, saya melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa dalam pelayanan saya, dan hubungan saya baik dengan Tuhan, saya tinggal dalam kekudusan. Ini mesti dipastikan. Karena seringkali kita berkat jauh dari Tuhan, dari kita, karena kita jauh dari Tuhan. Ya, yang kedua ingat, ada masalah, ada pergumulan, ada kejadian-kejadian yang membuat kerumitan dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan pakai untuk membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah, perkataan ini disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada umat pilihan bangsa Israel dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalimat berkat ini, doa berkat ini seringkali dikumandangkan oleh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta untuk memberkati umat Tuhan. Karena ini yang diperintahkan Tuhan oleh Musa kepada Musa untuk memberkati bangsa Israel. Nah, dari hal ini saya diingatkan, saudaraku, kerinduan Tuhan adalah memberkati anak-anaknya. Ini dulu yang mesti kita tekankan. Loh, kita nggak sedang kejar berkat. Saya tidak sedang berbicara tentang teologi kemakmuran, saudara. Karena bicara tentang berkat, nggak berbicara hanya, maksud saya, tentang hal-hal yang bersifat materialistis, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kan? Ada bicara tentang uang, mobil, harta benda. No, engkau bisa bangun pagi, itu berkat. Engkau masih bisa bernafas, itu berkat. Saya teringat ketika kita masuk zaman-zaman Delta, COVID dengan varian Delta di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Wow, itu oksigen langka. Di mana-mana orang cari oksigen, di mana-mana orang simpen oksigen bertabung-tabung, dan disitulah kita baru bersyukur bahwa saya masih bisa bernafas, itu anugerah. Iya kan? Ada keadaan-keadaan seperti itu, kita syukuri kita masih bisa bernafas. Ada keadaan-keadaan kita masih bisa bangun pagi. Ada banyak orang udah gak bisa bangun pagi, sudah dikasih dalam Tuhan buka mata tapi gak bisa bangkit dari tempat tidur. Kenapa? Karena sakit. Itu sebabnya kita bersyukur. Jadi itu pun saya bilang berkat. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, itu pun berkat. Jadi jangan hanya bicara tentang berkat, bicara tentang uang, bicara tentang kemewahan, bicara tentang apalah yang bicara tentang material. No, berkat terlalu sempit kalau kita bicara berkat tentang hal-hal itu saja, saudara. Kita mesti bersyukur, dan berkat terbesar adalah ketika kita mengerti bahwa hidup kita diselamatkan. Jadi kehidupan, kerinduan Tuhan adalah memberkati hidup anak-anak Tuhan. Karena itu saya mau pastikan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Saya mau mengingatkan engkau yang mendengarkan renungan hari ini. Saya katakan engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena itu saya pelajari sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, belajar mengucap syukur. Ada banyak orang sudah banyak menerima berkat Tuhan, tapi hidupnya masih bersungut-sungut. Hidupnya masih mengeluh. Hati-hati, bos. Mengeluh bersungut-sungut, Tuhan murka dalam hidupmu. Sedianya Tuhan mau memberkati hidupmu. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang terjadi. Bagaimana Tuhan rindu membawa mereka masuk dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Rindu memberkati mereka. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, mereka hidup dalam persungutan dan pengeluhan. Maka bukan berkat yang mereka terima, tapi justru kutuk yang mereka terima. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan adalah memberkati. Itu sebabnya miliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau hidup saya ngelihatnya masalah terus, pergumulan terus. Loh, justru terkadang tadi saya bilang kan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, Tuhan izinkan itu supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita belum melihat kemuliaan Tuhan, berarti belum waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita masih dibentuk, kita masih diproses, kita masih harus mengalami pembentukan pendidikan Tuhan. Jalani hidup kita. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Karena kerinduan Tuhan memberkati kita, maka belajar untuk jangan mengeluh dan bersungut-sungut. Karena kerinduan Tuhan memberkati kehidupan kita. Maka yang kedua, jadilah berkat. Ingat, kita harus memiliki hati yang sama seperti hati Bapa kita. Karena kita adalah anak-anak. Bapa kita adalah Bapa yang rindu memberkati anak-anaknya. Maka kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menjadi berkat. Harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Rasul Paulus katakan, aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga akhirnya melalui hidup saudara dan saya, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Karena kerinduan Tuhan memberkati hidup kita, maka yang pertama, belajar untuk tetap selalu bersyukur. Apapun yang Tuhan buat dalam hidupmu, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan nyatakan dalam hidupmu, belajar bersyukur. Dan yang kedua, karena kerinduan Tuhan memberkati hidup anak-anak kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati dan akan diberkati oleh Tuhan. Maka jadilah berkat, jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Karena untuk itulah kita ada. Mari orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat, anugerah, kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang memiliki kerinduan untuk memberkati anak-anaknya. Itu sebabnya biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu adalah berkat buat kami.
Dan hamba berdoa, biar umat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka tetap terus memiliki hati yang berbesar hati untuk menerima dan mengucap syukur buat setiap apa yang terjadi, yang merupakan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Berkat-Mu ada dalam kehidupan masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.